Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkannya lari dari medan tempur, medan jihad fi sabilillah, ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Ini adalah dosa yang sangat besar karena sangat bermudarat bagi pasukan kaum muslimin, akan memunculkan rasa takut atau memberi pengaruh terhadap pasukan kaum muslimin, dan juga akan menguntungkan pasukan kafir, akan membuat mereka semakin berani terhadap kaum muslimin, terhadap pasukan Islam. Jadi mudaratnya sangat besar sekali. Dan di antara strategi perang yang pernah digunakan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam sebuah peperangan melawan Romawi, maka beliau letakkan kaum wanita di belakang pasukan. Semuanya megang batu. Kalau ada kaum muslimin yang lari, disuruh lempari batu. Jadi nggak ada yang lari dari medan tempur. Di samping malu karena ketemu dengan akhwat pelempar batu, maka mereka pun tidak ada yang lari dari medan tempur. Karena ketika itu pasukan Romawi lebih banyak daripada kaum muslimin. Maka dengan pertolongan Allah, kaum muslimin bisa memenangkan pertempuran. Dan ini dosa yang sangat besar, tapi ada pengecualian. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat ke-16. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Dan barang siapa yang memalingkan punggungnya di hari itu, yaitu lari dari medan tempur, kecuali orang yang ingin mengatur strategi perang, pura-pura lari untuk menjebak musuh, atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain supaya lebih kuat. Maka kalau bukan karena itu, sungguh dia telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Jadi dalam ayat ini disebutkan dua pengecualian. Yang pertama, orang yang hanya pura-pura lari untuk menjebak musuh. Yang kedua, dia bukan lari seterusnya, tapi cuma untuk bergabung dengan pasukan yang lain demi agar lebih kuat pasukan Islam. Maka jika dia tidak punya alasan yang dibenarkan syariat, itu adalah dosa besar. Dan subhanallah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika beliau wafat, orang yang memandikan jenazah beliau menghitung lukanya lebih dari 80 luka. Lebih dari 80 luka. Dan semuanya dari arah depan. Tidak ada satupun dari arah belakang. Karena dia tidak pernah membelakangi pasukan musuh, nggak pernah lari dari medan tempur. Artinya, kemenangan-kemenangan beliau itu tidak didapatkan dengan mudah, tapi dengan perjuangan dan kesabaran. Dengan perjuangan dan kesabaran. Ada anggota TNI rupanya di sini. Jadi pas ini, cerita perang sedikit. Jadi beliau dapatkan itu dengan perjuangan dan kesabaran. Bukan dengan mudah. Bersabar walaupun terluka sampai Allah memberikan kemenangan. Subhanallah, lebih dari 80 luka. Itu sudah sabetan pedang, tombak panah. Tapi Allah belum menakdirkan beliau wafat di medan jihad, dan itu beliau tangisi. Beliau menangis, menyesali. Kenapa matinya di tempat tidur? Bukan di medan jihad, bukan mati syahid.
karena memang belum takdirnya. Dan di antara pemahaman Umar bin Khattab yang sangat mendalam, Panglima Khalid bin Walid yang tidak terkalahkan dan tidak punya kesalahan dicopot oleh beliau. Kenapa jamaah sekalian? Karena saking terkenalnya beliau, setiap memimpin perang selalu menang, maka Umar khawatir kaum muslimin menjadi bergantung kepadanya. Subhanallah, ini luar biasa Umar bin Khattab. Karena kemenangan umat Islam bukan karena Khalid, bukan karena kehebatan strategi perangnya, tapi karena iman dan ketakwaan mereka. Jadi ini peringatan bagi kita, andai terjadi jihad fi sabilillah termasuk dosa besar, lari dari medan tempur. Tapi ingat, jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang syar'i, bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Tadi sudah kita bahas 4 jiwa yang haram dibunuh. Itu teroris nggak peduli. Semuanya mereka habisi. Karena kebodohan mereka. Karena kebodohan mereka. Jangankan orang kafir, orang muslim pun mereka habisi. Bahkan yang muslim mereka kafirkan dulu. Jadi maksud jihad di sini adalah jihad yang syar'i. Dan jihad yang syar'i itu pembahasannya tentu panjang, tapi secara singkat jamaah sekalian, minimal terpenuhi 3 syarat. Yang pertama dipimpin oleh kepala negara. Dipimpin oleh kepala negara. Kepala negara yang memutuskan. Nabi SAW mengatakan, wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi. Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Maksud ayat ini dijelaskan para ulama adalah berjihad itu harus bersama dengan pemerintah. Pemerintah yang punya hak untuk menetapkan kapan saatnya kita berjihad. Tapi kalau teroris, malah pemerintahnya yang dia mau perangi atau mau dia jatuhkan. Ini bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua, punya kekuatan. Makanya Nabi SAW ketika masih di Makkah, nggak pernah diperintahkan oleh Allah untuk berjihad. Karena kondisi kaum muslimin masih lemah. Walaupun kita menang dengan iman dan takwa, tapi syariat juga memerintahkan kita menggunakan sebab akibat. Menyiapkan diri, menyiapkan kekuatan sebelum berperang. Bukan berjihad begitu saja, tidak. Tapi kita disuruh mempersiapkan diri. Namun kita harus yakin, itu hanya sebab. Yang memenangkan adalah Allah. Dan sebab utamanya adalah iman dan takwa. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki wilayah kekuasaan. Maksudnya punya negara, punya wilayah kekuasaan. Makanya Nabi SAW sebelum memiliki wilayah kekuasaan, yaitu kota Madinah, Allah tidak memerintahkan beliau untuk berjihad. Jadi ini minimalnya 3 syarat jihad. Tentu rincian-rinciannya itu dalam pembahasan fikih. Baik.